Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai peranan filsafat pendidikan. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Umi Abidah Zuhla Alamsyah NIM 221. Yang kedua, Yuni Sulistiawati NIM 230. Yang ketiga, Rizka Mubayyinah Nurlaili NIM 235. Yang keempat, Dimas Kurniawan Budi Susanto NIM 247. Di sini kami akan membahas beberapa materi mengenai peranan filsafat pendidikan. Yang pertama, mengenai konsep ilmu pendidikan. Yang kedua, peranan dalam perencanaan program pendidikan. Dan yang ketiga, penerapan filsafat pendidikan di sekolah. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang konsep ilmu pendidikan. Ilmu dari segi morfologis Lenzen. Lenzen meninjau ilmu dari segi morfologis atau bentuk substansinya sebagai pengetahuan sistematis yang dihasilkan dari kegiatan kritis yang tertuju pada penemuan. Ditinjau dari substansi atau isinya, ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa organisasi isi ilmu pendidikan sebagai sebuah sistem konsep terbentuk dari unsur-unsur yang berupa konsep tentang variabel-variabel pendidikan dan bagian-bagian yang berupa skema konseptual tentang komponen pendidikan. Model-model teoritis adalah seperangkat konsep-konsep yang saling berkaitan erat yang membentuk sebuah pandangan tentang kehidupan. Dengan demikian, berkembanglah berbagai teori substantif tentang metode mengajar. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah dari kaum sofis, yang kedua metode dialektik dari Socrates, yang ketiga metode skolastisim, yang keempat metode pengamatan alami, dan yang kelima metode langkah-langkah formal mengajar dari Herbart. Teori pendidikan menurut T.W. Moore. Sebuah teori pendidikan adalah sebuah pandangan atau serangkaian pendapat ihwal pendidikan yang disajikan dalam bentuk sebuah sistem konsep. Apabila ditinjau dari segi keluasannya, menurut T.W. Moore, teori pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teori-teori umum pendidikan dan teori-teori khusus pendidikan. Apabila ditinjau dari segi tujuan penyajiannya, teori-teori pendidikan dapat dibedakan dalam dua kelompok juga, yaitu teori-teori pendidikan preskriptif dan teori-teori pendidikan deskriptif. Setiap filsafat pendidikan bertujuan mengemukakan sebuah sistem konsep yang keseluruhan di awal pendidikan yang terbaik menurut pandangan atau aliran tertentu. Setiap cabang ilmu pendidikan bertujuan menggambarkan apa adanya keadaan empirik sebuah aspek yang menjadi ihwal pendidikan secara sistematis dan cermat argumentatif. Selanjutnya, status ilmu pendidikan. Konsep-konsep pendidikan yang menjadi unsur isi ilmu pendidikan mempunyai dua fungsi. Herbert Spencer sebagai filosof membedakan pengetahuan manusia dalam tiga tingkatan, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan yang tersusun rapi, dan pengetahuan yang tersusun rapi secara lengkap menjadi sebuah sistem yang komprehensif. Konsep-konsep pendidikan yang dipaparkan oleh Spencer bukanlah sebuah ilmu, tetapi sebuah filsafat pendidikan yang bertumpu pada pandangan naturalisme positivistik atau naturalisme berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, fungsi pendidikan adalah mempersiapkan setiap individu untuk dapat hidup sempurna melalui pendidikan intelektual, moral, dan jasmani dengan cara menguasai ilmu tentang hidup.
Studi tentang metode dalam mengajar merupakan studi tentang cara yang terbaik dalam melakukan apa yang harus dilakukan dengan cara tertentu. Metode pendidikan tidak hanya didasarkan pada psikologi, tetapi ditetapkan berdasarkan sekelompok cabang ilmu yang berkaitan. Ditinjau dari klasifikasi ilmu dari Aristoteles, Francis Bacon, Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Horney, ilmu pendidikan ini tidak tercantum secara tersurat dalam kelima klasifikasi ilmu. Hal ini memberi pelajaran lebih lanjut bahwa status keilmuan ilmu pendidikan kurang jelas. Sehingga untuk memahami pendidikan dengan baik, diperlukan banyak ilmu bantu yang harus dikuasai. Ilmu-ilmu bantu tersebut adalah ilmu-ilmu tentang manusia, tidak hanya terbatas pada ilmu psikologi. Ilmu-ilmu tersebut mencakup pula cabang-cabang ilmu seperti biologi manusia, fisiologi manusia, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal ini, Brubacher menyarankan bahwa setiap orang yang bekerja secara profesional dalam bidang pendidikan harus menguasai aspek-aspek sosiologis, psikologis, historis, dan filosofis dari profesi pendidikan. Sedangkan Horney menyarankan lebih luas lagi, yaitu berbagai aspek tubuh dan jiwa dari manusia yang dididik, yang mencakup fisiologi, psikologi, logika, estetika, etika, dan sosiologi. Yang kedua, peranan dalam perencanaan program pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat berfungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogik. Suatu praktek kependidikan ini yang didasarkan dan diarahkan oleh suatu filsafat pendidikan tertentu, maka akan menghasilkan dan menimbulkan bentuk dan gejala kependidikan yang tertentu pula. Karena hal ini adalah data-data kependidikan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, filsafat juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dari aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Artinya, dalam mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat yang telah dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktek kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Di samping itu juga merupakan kenyataan bahwa setiap masyarakat hidup dengan pandangan filsafat hidupnya sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan dengan sendirinya akan menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga dari sinilah letak fungsi filsafat dan filsafat pendidikan itu dalam memilih dan mengarahkan teori-teori kependidikan, dan juga perlu juga merevisi teori pendidikan tersebut yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan, tujuan, dan pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya adalah peranan filsafat pendidikan. Peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia, lebih-lebih dalam zaman modern ini, diakui sebagai suatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Proses pendidikan yang berlangsung di dalam kehidupan sosial yang disebut pendidikan informal ini bahkan berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Meskipun pengaruh pendidikan informal ini tak terukur dalam perkembangan pribadi, tetapi tetap diakui keberadaannya, sebab krisis apapun yang terjadi di dalam masyarakat akan berpengaruh negatif bagi manusia, terutama anak-anak dan generasi muda.
Peranan filsafat pendidikan itu sendiri adalah memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Bagi filsafat pendidikan, berkepentingan untuk membangun filsafat hidup agar bisa dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang selalu dalam keteraturan. Peranan filsafat pendidikan bagi guru. Yang pertama adalah filsafat metafisika. Dengan ini, guru mengetahui hakikat manusia, khususnya anak, sehingga tahu bagaimana cara memperlakukan dan berguna untuk mengetahui tujuan pendidikan. Yang kedua adalah filsafat epistemologi. Guru mengetahui yang harus diberikan kepada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan tersebut. Dan yang ketiga adalah filsafat aksiologi. Dengan ini, guru memahami yang harus diperoleh siswa itu tidak hanya kuantitas pendidikan, tetapi juga kualitas kehidupan karena pengetahuan tersebut. Nah, yang menentukan filsafat pendidikan seorang guru adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki dan berhubungan kuat dengan perilaku guru, yaitu keyakinan mengenai pengajaran dan pembelajaran siswa, pengetahuan, dan apa yang perlu diketahui. Oleh karena itu, bagi guru dan pendidik umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakan mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan filsafat pendidikan yang dianutnya. Selanjutnya ialah penerapan filsafat pendidikan di sekolah. Penerapan filsafat pendidikan di sekolah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Usaha di sini berarti suatu kegiatan atau perbuatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Sadar adalah insaf, yakin, tahu, dan mengerti, sedangkan terencana adalah menyusun sistem dengan landasan tertentu untuk kemudian dilaksanakan. Perencanaan pendidikan secara sengaja dan sungguh-sungguh ini tentunya diperlukan oleh insan pendidikan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyeluruh terhadap keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah. Kemudian, filsafat sebagai teori umum pendidikan itu dapat diterapkan dalam penentuan kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan dan peran guru atau pendidik juga anak didiknya. Artinya, adanya berbagai aliran dalam filsafat pendidikan juga menyebabkan berbeda-bedanya kurikulum, metode, tujuan, serta kedudukan guru dan siswa tersebut dalam struktur pendidikan. Semuanya tergantung pada mazhab apa yang diterapkan atau dianut oleh para pelakunya. Dalam hal ini, mereka dituntut untuk memiliki kurikulum yang relevan dan pendidikan ideal, juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan pertumbuhan yang normal. Sekian dari kelompok 3, semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.